aku Yesi. Aku di sini akan membahas tentang ciri, tugas, dan perubahan minat perkembangan masa dewasa awal. Sebelumnya, apa sih perubahan masa dewasa awal itu? Nah, mari kita cek. Jadi, masa dewasa awal merupakan masa transisi dari masa remaja. Pada masa ini, biasanya terjadi antara usia 18 hingga 40 tahun. Selain itu, masa dewasa awal adalah masa penemuan, pencarian, konsolidasi, dan reproduksi. Disinilah usia yang begitu penuh dengan masalah-masalah emosional dan stres, masa social isolation, masa bertekad, dan tahap kreativitas, ketergantungan, perubahan nilai, kreativitas, dan beradaptasi dengan gaya hidup baru. Pada masa ini, seseorang sudah dianggap dewasa, maka peran dan tanggung jawabnya pasti akan semakin meningkat, di mana kita mulai belajar mengurangi ketergantungan pada orang lain, terutama orang tua, baik secara finansial, sosial, maupun emosional. Dalam upaya menjadi lebih mandiri, kita akan berusaha keras untuk tidak lagi bergantung pada orang lain. Nah guys, pada masa ini terdapat beberapa ciri yang harus kalian ketahui. Di antaranya, yang pertama ada perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik ini menjadi dasar bagi aspek-aspek lain, karena perkembangan fisik tentunya harus berjalan dengan sangat baik dan normal. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Pada masa dewasa awal, perkembangan intelektual mencakup peningkatan kemampuan berpikir kritis, pengembangan konsep diri, pertumbuhan kognitif, pembentukan identitas karir, dan kemampuan sosial emosional. Yang ketiga, perkembangan emosi. Saat seseorang sudah mulai masuk masa dewasa awal atau dini, terbentuk kestabilan dan pemantapan emosi disebabkan pembelajaran dan pengalaman yang telah dilaluinya. Yang keempat ada perkembangan sosial, dan yang terakhir ada perkembangan keagamaan. Nah teman-teman, selanjutnya mari kita bahas perkembangan masa dewasa awal. Masa dewasa awal dianggap sebagai periode tersulit bagi setiap individu, karena pada saat ini mereka harus belajar melepaskan ketergantungan pada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian. Selama masa dewasa muda, sangat penting untuk menyelesaikan tugas perkembangan agar menghindari hambatan dan merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan pada masa depan. Menurut Happy Girls, ada beberapa tugas bagi perkembangan masa dewasa awal, yaitu memilih teman hidup atau pasangan, belajar hidup bersama layaknya suami istri, mulai hidup berkeluarga, dituntut adanya kesamaan cara paham, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dalam suatu jabatan, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara yang layak, dan memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Oke, selanjutnya adalah perubahan minat pada masa dewasa awal. Pada umumnya, minat yang dimiliki oleh remaja cenderung tetap ada ketika mereka memasuki dewasa. Meskipun begitu, minat tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan usia dewasa. Perubahan ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa minat yang dijaga saat remaja tidak sesuai dengan tanggung jawab orang dewasa. Sementara, minat-minat yang lainnya tidak lagi memberikan kepuasan seperti dulu. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Kartini Hawa Humaira. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas pada masa dewasa awal atau pada masa dewasa dini. Apa sih mobilitas itu? Mobilitas artinya adalah suatu perpindahan, yang dimana mobilitas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas geografis, dan yang kedua adalah mobilitas sosial. Mobilitas geografis adalah ketika kita melakukan suatu perpindahan dari suatu tempat menuju tempat yang lain, itu disebut dengan mobilitas geografis. Sedangkan mobilitas sosial adalah ketika kita melakukan suatu perpindahan dari kelompok menuju kelompok yang lain, itu disebut dengan mobilitas sosial. Yang dimana mobilitas sosial dan mobilitas geografis ini sangat berkaitan, dikarenakan secara tidak langsung ketika kita melakukan mobilitas geografis, mobilitas sosial pun akan mengikuti. Contohnya ketika kita berada di tempat yang baru, otomatis kita akan bertemu dengan orang-orang baru atau dengan kelompok yang baru. Begitupun ketika kita berpindah mobilitas sosial atau berpindah secara kelompok, kita akan berada di tempat yang baru dan bertemu dengan lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal atau pada masa dewasa dini. Biasanya pada fase remaja akhir, para laki-laki dan perempuan mampu memahami mengenai aturan-aturan yang telah disesuaikan oleh masyarakat.
Nah, ketika berada di fase dewasa awal atau dewasa dini, disinilah para laki-laki dan perempuan mampu menerima aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Nah, terdapat dua konsep dalam penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal atau pada masa dewasa dini. Yang pertama adalah konsep tradisional dan yang kedua adalah konsep egalitarian, yang dimana konsep tradisional ini memegang teguh mengenai aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua terdahulu mengenai bahwa laki-laki tidak boleh disamakan dengan perempuan. Sedangkan konsep egalitarian adalah konsep terkini yang dimana bahwa laki-laki boleh disamakan dengan perempuan atau disebut dengan kesetaraan gender, yang dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mencapai tujuan hidupnya, bukan hanya di sumur, di dapur, dan di lembur. Tujuan dari penyesuaian peran seks pada masa dewasa awal atau pada masa dewasa dini sendiri adalah agar para laki-laki dan perempuan yang sedang memasuki fase dewasa awal atau dewasa dini bisa menyeimbangi antara pemahaman dan tindakan yang ia lakukan sesuai dengan fase yang sedang dihadapi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Dah. Jadi gimana teman-teman? Udah bisa paham? Jadi gitu ya, masa dewasa awal adalah masa perpindahan dari remaja akhir ke dewasa awal. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa dipelajari dan dipahami oleh teman-teman serta bisa direalisasikan. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.